Supaya tidak dikira buzzer bayarannya Kang Deddy Mulyadi, kali ini saya akan membahas sisi negatif dari gaya kepemimpinannya. Emang ada bang? Ya adalah. Nggak ada pemimpin yang sempurna itu. Setiap pemimpin pasti ada kelebihan dan ada kekurangannya. Sekarang kita akan membahas kepemimpinan yang terlalu personal. Ini kritik terhadap gaya soliter Kang Deddy Mulyadi. Jadi, dalam era ketika citra menjadi mata uang politik yang paling berharga, Kang Deddy tampil sebagai figur yang piawai membangun pesona. Dengan gaya belusukan khasnya, narasi empatik terhadap rakyat kecil, dan konten media sosial yang konsisten menyentuh sisi emosional publik. Ia menjelma menjadi simbol politisi yang merakyat. Namun, di balik popularitas yang terus menanjak, ada persoalan mendasar yang layak dikritisi. Apakah kepemimpinan yang terlalu personal ini justru merusak sistem dan memperlemah kelembagaan? Oh iya, kalau mau belajar gestur dan kecenderungan politik seseorang, di link yang ada di bio sudah saya taruh e-book. Judulnya Menjadi Pengamat Politik, Panduan Praktis Memahami Gestur dan Kecenderungan Politik. Jadi silahkan diambil dan dibaca. Oke, kita lanjut. Jadi, kritik utama terhadap Kang Deddy adalah kecenderungannya untuk tampil sebagai satu-satunya aktor dalam penyelesaian masalah publik. Video-videonya memperlihatkan ia menegur pelanggar, membantu warga, atau menyelesaikan persoalan langsung di lapangan. Semua dilakukan seolah cenderung kurang melibatkan perangkat daerah. Jarang menyebut peran kepala dinas, bupati, wali kota, camat, atau lurah. Padahal seorang kepala daerah tidak bekerja sendiri. Dia memiliki struktur, birokrasi, dan sistem pemerintahan yang tugasnya sudah jelas dalam undang-undang. Ketika seorang pemimpin memilih mengeksekusi langsung hal-hal mikro, maka muncul dua resiko. Pertama, membangun ketergantungan publik pada figur. Dan kedua, menumpulkan inisiatif dari pejabat di bawahnya. Gaya ini memang efektif secara visual dan politis. Namun pertanyaannya bukan apakah terlihat bekerja, melainkan apakah sistem ikut diperkuat. Menurut saya, gaya Kang Deddy mencerminkan absennya prinsip delegasi yang sehat. Alih-alih memberi ruang bagi kepala dinas atau pejabat teknis menyelesaikan persoalan, dia justru tampak mengambil alih semuanya. Dari soal sampah, jalan rusak, hingga urusan sosial warga. Situasi ini memperlihatkan kelemahan mendasar, ketidakpercayaan terhadap struktur pemerintahan sendiri. Ketika seorang kepala daerah tidak memberi contoh koordinasi, maka para pejabat daerah akan menunggu aba-aba, bukan berinisiatif. Hal ini menimbulkan efek domino berupa birokrasi yang lamban, pasif, bahkan berpura-pura sibuk, sambil menanti aksi sang pemimpin di media sosial. Banyak yang terpesona pada keberanian Kang Deddy menegur ASN, menindak langsung pelanggaran, atau menyelesaikan masalah sosial dengan tangan sendiri. Tapi bagaimana kelanjutan kasus-kasus tersebut? Apakah ditindaklanjuti dalam sistem, ataukah selesai begitu kamera dimatikan? Jika gaya ini tidak disertai sistem monitoring dan perbaikan kelembagaan, maka ia hanya menjadi ritual politik, menyentuh secara visual tapi kosong secara struktural. Retorika dan aksi karismatik tidak boleh menggantikan pembangunan sistem. Thank you.